Kontrasepsi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi untuk pengaturan kehamilan. Penggunaan kontrasepsi merupakan hak setiap individu sebagai makhluk sosial. Data SDKI 2012 menunjukkan tren prevalensi penggunaan kontrasepsi di Indonesia sejak 1991 hingga 2012 cenderung meningkat. Sementara total fertility rate menurun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan cakupan wanita usia 15 hingga 49 tahun dalam melakukan KB. Sejalan dengan menurunnya angka fertilitas nasional. Jenis-jenis kontrasepsi ada metode jangka panjang. Nah, metode jangka panjang ini contohnya adalah AKDR atau IUD. Kemudian ada juga implan. Kemudian ada juga yang sangat efektif dengan pemakaian yang benar itu bisa menggunakan pil, suntik, kondom, metode amenorelaktasi. Kemudian untuk KB alamiah itu melalui metode penghitungan kalender, pengukuran suhu basal tubuh, dan juga metode linear survey. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sekitar 8.500.247 pasangan usia subur merupakan peserta KB baru. Nah, hampir separuhnya itu sekitar 48,56% terbanyak itu menggunakan metode kontrasepsi suntik. Nah, terbanyak kedua itu adalah menggunakan kontrasepsi pil. Dari observasi dan wawancara, saya mendapatkan kasus akseptor pil progestin. Nah, untuk pil progestin itu sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama, kemasan isi 35 pil dan juga ada kemasan 28 pil. Ini merupakan contoh dari kemasan 35 pil. Selanjutnya, ini merupakan contoh pil progestin kemasan 28 pil. Instruksi pemakaian. Minum pil pada saat yang sama tiap hari. Minum pil pertama pada hari pertama haid. Apabila muntah dalam waktu 2 jam, segera minum pil yang lain. Lalu apabila lupa atau terlambat lebih dari 3 jam, segera minum pil saat ingat. Kontraindikasi penggunaan pil progestin itu keadaan hamil, perdarahan pervaginem yang belum jelas penyebabnya, konsumsi obat TBC atau epilepsi, kanker payudara, mioma uteri, dan juga memiliki riwayat stroke. Untuk keuntungan penggunaan pil progestin itu sendiri, yang pertama adalah tidak mengganggu hubungan seksual antara suami dan istri, lalu tidak mempengaruhi ASI, dan juga apabila ingin hamil segera, kesuburan cepat kembali. Keterbatasan dari pil progestin, 30 hingga 60% wanita mengalami gangguan haid seperti amenore, spotting, dan yang lainnya. Kemudian juga mengalami peningkatan atau penurunan berat badan, dan penggunaan pil progestin ini harus digunakan tiap hari di waktu yang sama. Bila lupa satu pil, kegagalan lebih besar, dan biasanya wanita mengalami payudara tegang, mual, pusing, dan juga jerawat. Setelah menikah, Nyonya D langsung hamil karena belum memakai kontrasepsi apapun. Kemudian setelah melahirkan langsung memakai IUD. Setelah memakai IUD sekitar 2 tahunan, Nyonya D melepas IUD karena ingin program hamil. Lalu hamil anak kedua. Hamil anak kedua pada tahun 2018. Melahirkan anak kedua pada tahun 2019. Nyonya D tidak memakai alat kontrasepsi sampai anak kedua berusia 6 bulan. Setelah usia anak 6 bulan, Nyonya D memakai mini pil KB progestin only sampai sekarang karena masih menyusui anaknya. Anak Nyonya D sekarang berusia 13 bulan. Namun, pada awal penggunaan pil progestin only, Nyonya D mengeluhkan adanya flek atau spotting yang tidak terjadwal. Tetapi, untuk saat ini sudah tidak ada flek tersebut. Kenapa ya? Konsumsi mini pil progestin dapat menyebabkan spotting atau flek yang tidak terjadwal pada awal penggunaannya? Hingga saat ini, penyebab dari spotting tidak diketahui secara pasti. Selama 35 tahun terakhir, 5 workshop WHO yang berbeda telah berusaha untuk menyelidiki patogenesisnya. Spotting kemungkinan dipengaruhi oleh jenis progestin, durasi penggunaan, dan efek spesifik transformasi endometrium karena mekanisme aksi.
Penyebab utama spotting yang tidak terjadwal pada awal penggunaan progestin dianggap akibat efek penipisan endometrium yang cepat. Maksudnya, jika wanita sebelum menggunakan pil progestin memiliki endometrium yang relatif tebal, berubah ke endometrium yang relatif tipis, secara biologis masuk akal. Spotting yang tidak terjadwal akan terjadi. Hal ini sesuai dengan mekanisme pil progestin, yaitu endometrium mengalami transformasi lebih awal sehingga implementasi lebih sulit. Ketika wanita melanjutkan metode tersebut, paparan yang berkelanjutan dapat menyebabkan gangguan angiogenesis endometrium, menghasilkan perkembangan jaringan vena yang rapuh dan juga rawan. Penata laksanaan yang dapat dilakukan bidan adalah sebaiknya sebelum melakukan tindakan pemberian kontrasepsi, pasien diberikan KIE macam-macam metode kontrasepsi, baik cara kerjanya, lama pemakaiannya, indikasi dan kontraindikasi, instruksi pemakaian, keuntungan dan kerugian, serta berapa lama fertilitas itu dapat kembali setelah menggunakan metode kontrasepsi tersebut. Dan jangan lupa untuk mengingatkan kunjungan ulang. Nah, untuk kunjungan ulang pil progestin itu sendiri yaitu 1 bulan setelah kunjungan sebelumnya, atau apabila klien mengalami suatu keluhan. Karena Nyonya D menggunakan pil KB andalan laktasi yang berisi 28 pil, instruksi pemakaian harus diperhatikan dan mengingatkan kepada Nyonya D meliputi minum pada saat yang sama setiap hari, dianjurkan pada malam hari, dan beberapa instruksi lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila klien merasa tidak nyaman dengan efek samping metode kontrasepsi yang digunakan, misalkan adanya spotting tidak terjadwal, maka bidan dapat menyarankan metode kontrasepsi lain seperti metode non-hormonal atau metode alamiah. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa berikutnya. Bye-bye.